Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansur, salah satu dai atau mubalik atau imam di Masjid Aulia Astana Gedong ini. Saya berasal dari Jember dan salah satu guru saya namanya Kiai Haji Muhammad Wasil Syarbini, dan kelihatannya Allah menakdir saya nyampe di Astana Gedong ini, di Kediri ini, dan dekat juga dengan orang menyebut Mbah Wasil, Syekh Wasil. Saya datang ke sini sejak tahun 2000, sehingga saya ikut memakmurkan masjid sampai sekarang, berarti sudah 24 tahun, hampir 25 tahun. Sejak saya awal dari Jember ke sini tahun 2000 itu, ketika saya mengetahui bahwa di Astana Gedong ini ada suatu makam yang di dalamnya ada seorang yang bernama Syekh Wasil. Waktu itu mengenalnya masih Syekh Wasil. Saya jadi sedikit kaget. Allah menakdirkan saya berangkat dari guru seorang yang bernama Kiai Haji Wasil Syarbini dari salah satu pesantren di Jember, nyampe ke sini kok bertemu dengan Mbah Wasil. Ini membuat saya tertarik untuk lebih mengenal beliau, baik dari segi ruh, dari segi batinnya, maupun mencari bukti-bukti ilmiah. Meskipun dalam hal sejarah ini memang nggak bisa kemutlakannya, kebenaran mutlak nggak bisa, karena memang otomatis banyak versi dan banyak penelitian dilakukan. Namun dari yang saya telusuri, saya menelusurinya dari dua sisi batiniah maupun dari sisi lahiriah. Yang dari sisi batiniah, di awal-awal saya di Kediri, otomatis karena saya dari pesantren senang qiyamul lail, senang bangun malam untuk memungkinkan bisa berhubungan dengan beliau. Tapi di luar itu kita melakukan penelusuran secara lahiriah. Salah satunya bertemu dengan juru kunci awal, yaitu waktu itu Bapak Muhammad Khalil. Sempat saya ngomongan banyak, ngobrol santai dengan beliau tentang beberapa peninggalan yang ada sebelum beberapa peninggalan itu dibawa ke Trowulan, ke museum Majapahit Trowulan. Lah, salah satu yang beliau ceritakan itu ada, yang pertama ada batu, semacam batu nisan yang diberi tanda waktu itu tahun 1084. Ini yang diberi tanda awal. Kemudian yang kedua beberapa artefak atau prasasti atau artefak, hampir sama. Kalau prasasti sebuah batu, ini semacam artefak yang berisi beberapa tulisannya tulisan Kawi atau Jawa kuno. Yang tulisan ini ketika ditelusuri, kemudian juga akhirnya saya bukan hanya sekedar tanya dengan juru kunci awal Mbah Muhammad Khalil dulu, tetapi saya mencoba menelusuri ke Trowulan sendiri, ke sumber atau karena memang kita di bawah naungan Astana Gedong, di bawah naungan Dinas Arkeologi Provinsi, sehingga dibawa ke sana. Kemudian dari situ beberapa peninggalan yang dibawa yang ada di sini, yang ada di situs Astana Gedong, yang dibawa ke sana itu tulisan Jawanya itu, meskipun di situ di beberapa kita lihat di situs Google, termasuk pembahasannya Profesor Habib Mustopo dari UM, itu di situ disampaikan bahwa ada peninggalan bahwa seseorang yang bingung mencari guru karena menemukan suatu buku yang namanya Musyarar. Musyarar ini sesuatu yang dirahasiakan, bahasa Arabnya Musyarar, sesuatu yang dirahasiakan, tapi pakai tulisan Jawa kuno, tulisan Kawi. Kemudian karena ini artefak nggak lengkap, tahunnya itu sepertinya terhapus atau rusak, tahunnya rusak, sehingga menelusuri tahunnya kita nggak bisa. Namun disesuaikan dengan gaya tulisan tinggalan prasastinya Prabu Jayabaya,
yaitu Prasasti Hantang, kemudian Prasasti Tilan, Prasasti Kakawin Baratayuda. Itu gaya tulisannya sama, karena berarti gaya tulisannya berarti tinggalan ini merupakan sejaman dengan Prabu Jayabaya. Jadi berdasarkan prasasti itu, berdasarkan prasasti maupun artefak ini sejaman dengan Prabu Jayabaya. Dan isi dari kitab artefak ini, yaitu karena seseorang ini nggak bisa menerjemahkan, nggak ngerti kitab Musarar apa maksudnya, karena kitab Musarar ini juga bahasa Arabnya tulisan Arabnya nggak seperti tulisan Arab sekarang. Tulisan Arab yang waktu itu lebih cenderung, kalau sekarang sakalnya atau harokatnya jelas, kalau dulu nggak jelas. Ada salah satu ulama abad kedua itu yang meletakkan adanya sakal, adanya menyempurnakan tulisan Arab. Nah ini tulisan Arabnya kan belum jelas, sehingga yang bisa menjelaskan ini salah satunya datang seorang Arab, dalam tanda kutip seorang Arab, orang yang bisa bahasa Arab, bukan mesti Arab, orang yang bisa bahasa Arab, yang akhirnya mengajari Prabu Jayabaya ini, penulis. Jadi mengajari Prabu Jayabaya dengan tinggalan artefak itu, yang akhirnya disitulah datang yang namanya Syekh Wasil. Nah, siapa Syekh Wasil ini? Jadi latar belakangnya dari situ. Kemudian Syekh Wasil ini dari apa yang saya ketahui dari beberapa referensi, ini hidup pada awal-awal 1100 atau sebelum 1100. Jadi karena saya seperti Imam Ghazali itu meninggal 1100 sekian, Syekh Abdul Qadir Jailani juga 1000 sekian sampai meninggal 1160-an. Nah ini juga sejaman dengan Jayabaya. Jayabaya itu 1135 sampai 1157. Jadi Jayabaya merupakan raja Panjalu ketiga keturunan dari Prabu Airlangga, Raja Kauripan, yang memecah menjadi dua. Jadi Kauripan dipecah jadi dua, Panjalu sama Doho. Kemudian Prabu keempatnya adalah Raja Jayabaya ini, yang 1135 sampai 1157, yang menyatukan Panjalu dengan Doho menjadi Kediri, dan akhirnya sampai menyatukan hampir 3/4 wilayah Nusantara ini. Lah dari sini hampir tahun yang sama saat itu Kesultanan atau Khalifah Abbasiyah, Kekhalifahan Abbasiyah saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Muqtafi, Sultan Al-Muqtafi. Kemudian sejak dipimpin Harun Ar-Rasyid, wacana keilmuan banyak ulama berkembang, kemudian sampai ke Khalifah Al-Muqtafi, banyak ulama-ulama yang menyebar ke seluruh dunia. Kalau salah satunya adalah seorang ulama kelahiran Nisabur. Nisabur itu Persia Barat atau Iran Barat, timurnya Uzbekistan, masuk Asia Tengah. Timurnya Uzbekistan, di situ ada sebuah kota namanya Nisabur. Beliau ini berasal dari situ, dari Nisabur, kemudian datang ke sini dan akhirnya bertepatan dengan keinginan sesuai dengan artefak yang ditinggalkan Prabu Jayabaya, itu keinginan Prabu Jayabaya untuk membuka tabir kitab Musarar, kitab yang dirahasiakan. Kitab yang dirahasiakan ini, Musarar itu bahasanya dirahasiakan, disembunyikan. Nah, Syekh Wasil ini datang dengan karena beliau memang seorang dari sana dan seorang ulama, otomatis pandai, ahli dalam membaca kitab gundul lah, kitab gundul zaman itu. Kemudian nama beliau sendiri makanya disebut Riasidin, kemudian Samsudin. Lah ini dari Samsudin ini ada bukti lain di tahun itu pula, di sekitar tahun abad ke-12 ini pernah singgah di daerah Jakarta sekarang, berarti di sekitar Tanjung Priok sana, daerah Jakarta, pernah singgah di sana sehingga sempat meninggalkan namanya Sulaiman. Jadi Riasidin
kemudian Sulaiman nama aslinya. Lah karena misi kekhalifahan Baghdad saat itu, kekhalifahan yang ada di Baghdad dan sempat kekhalifahan di Baghdad, kekhalifahan Abbasiyah, ini ingin menyebarkan Islam seluruh dunia dengan menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain, termasuk berhubungan dengan kerajaan. Salah satunya beberapa ada yang ke Pasai itu berarti ke Aceh, termasuk ada yang diperintahkan ke Jawa. Saat itu Jawa lagi dikuasai Panjalu atau Kediri, lagi dikuasai Kediri, sehingga dari situlah makanya disebut al-wasil. Wasil itu penyambung. Makna al-wasil dalam bahasa itu penyambung, berarti penyambung antara Kediri dengan kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah dengan tahun kurun waktu 1100-an itu. Kalau memang Jayabaya kan 1135 sampai 1157. Sultan Al-Muqtafi itu mulai pemberangkatan sejak saat itu. Sedangkan batu yang sempat dipindah dari sini itu yang saya lihat di Trowulan, dan ini saksinya juga juru kunci lama Mbah Holil, itu tahun 1084. Berarti Syekh Wasil ke sini sebenarnya sudah awal sebelum Jayabaya naik tahta. Sebelum Jayabaya naik tahta, sudah awal nyampe di sekitar Kediri dari tinggalan yang ada. Otomatis beliau namun saat itu merebaknya tokoh-tokoh sufi. Jadi beliau seorang Syekh Wasil ini merupakan seorang ulama sufi yang lebih cenderung mengarah spiritual. Kalau sufi itu lebih cenderung mengarah ke spiritual. Dan akhirnya saat Jayabaya butuh dengan secara spiritual, dengan hubungan spiritual, sambung untuk menyelesaikan atau menerjemahkan kitab Musyarar ini yang diduga akhirnya menjadi Jongko Jayabaya, itu yang diduga. Namun versi sejarah itu macam-macam. Tapi ini dari versi saya dalam melakukan penelusuran, ya itu kemungkinannya itu. Kemudian dari sinilah akhirnya Islam di Kediri, intinya dalam tanda kutip sebelum Wali Songo menyebarkan, karena kalau Wali Songo itu 1400-an, sudah 1400-an, di sini sudah 1100 sudah mulai ada perkembangan, meskipun tidak sepesat ketika zaman Wali Songo. Karena jadi kalau dari segi referensial tadi ya, referensial maupun bukti-bukti ilmiah sejarah seperti tadi yang saya sampaikan. Namun dari segi batiniah banyak hal dari segi batiniah yang otomatis para ulama sebelumnya sudah menelusuri cara batiniah. Yang salah satunya ada pendiri Maunasari, Pondok Maunasari Bandar, itu Kiai Mubashir Muntir. Kemudian ada Gusmi, Kiai Hamim Jazuli Ploso, yang secara batiniah, secara spiritual, beliau meyakini bahwa wafatnya Syekh Wasil ini bertepatan dengan bulan Rajab. Jadi wafatnya Syekh Wasil ini bertepatan dengan bulan Rajab, sehingga dari sinilah sejak Gusmi sering ke Istana Gedong, akhirnya disampaikan bahwa kalau memang mau mengadakan peringatan tentang Syekh Wasil, karena yang diketahui adalah wafatnya. Kalau lahirnya kan ada berasal dari Nisabur, dari Iran, jadi wafatnya diperingati menjadi haul. Haulnya Syekh Wasil yang sejak tahun 70-an takmir Masjid Istana Gedong sudah mulai melakukan acara peringatan haul Syekh Wasil, sekaligus Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, karena bertepatan di bulan Rajab. Perkembangan Islam di Kediri memang tidak sepesat tadi, saya sampaikan tidak sepesat ketika Wali Songo datang, karena pendekatan Syekh Wasil ini dengan pendekatan spiritual, pendekatan tasawuf, sehingga lebih cenderung pada person to person, sehingga nggak sampai ada bukti-bukti ilmiah bahwa
adanya perkembangan, bahkan sampai dari bukti-bukti ilmiah itu masih menguatkan tentang Prabu Jayabaya itu masih Hindu, masih menguatkan, namun tidak menutup kemungkinan sudah Muslim, tetapi yang jelas itu wallahu a'lam, Allah yang tahu. Tapi dari bukti-bukti peninggalannya masih menguatkan Jayabaya masih Hindu, menguatkannya bukti-bukti ilmiah. Tapi secara batiniah saya masih punya keyakinan insya Allah di akhir kehidupan yang kata orang itu mukso, maka di akhir kehidupannya itu insya Allah sudah bukan musuh lagi. Dalam bahasa Islam namanya uzlah. Kalau mukso bahasa Hindunya, Islam uzlah. Uzlah itu intinya tidak ingin diketahui orang lain. Jadi entah dia keluar kemana dengan menyamar, tidak ada yang tahu. Itu modelnya namanya dalam Islam namanya uzlah, yang seperti pernah dilakukan oleh Ibrahim bin Adham, seorang gubernur yang kenamaan, gubernur Islam yang kenamaan, kemudian uzlah akhirnya. Kalau ada juga Uwais Al-Qarni, seseorang yang sangat dekat dengan Allah tapi tidak ingin diketahui, sehingga beliau menyamar jadi tukang sapu, jadi tukang pembuat tali dan macam-macamnya. Jadi yang dilakukan oleh Jayabaya kemungkinan seperti itu. Ini bagi keyakinan saya, namun dari bukti-bukti ilmiah masih menguatkan masih Hindu gitu. Karena yang mensosialisasikan haul ini dulu ya salah satunya ada Gusmi, selain takmir yang mengadakan, sehingga banyak jamaahnya Gusmi yang datang dengan jantiko mantapnya. Kemudian dulu ada tradisi mendatangkan Hadrah Ishari dari Kabupaten Kediri. Intinya jamaah yang datang baik dari kota Kediri maupun dari Kabupaten Kediri, baik itu jamaah Gusmi maupun jamaah Hadrah, dan jamaah dari otomatis dari Lirboyo, Lirboyo banyak yang datang ke acara haul ini. Intinya ke Kediri Raya sampai Nganjuk juga. Ciri khasnya dulu hadrah, karena di acara yang lain nggak ada hadrah. Ciri khasnya dulu, karena memang hadrah itu memang selain menghormati Isra Mi'raj dengan hadrahnya, kemudian hadrah Banjari, bukan hadrah Banjari, memang hadrah tradisional yang benar-benar tradisional, nggak ada alat musik lain. Nah, ini ciri khasnya seperti itu. Yang kedua adalah pasti ngadakan tahlil bersama di makam Mbah Wasil. Itu cirinya. Yang sedangkan yang lainnya ya sesuai dengan momen-momen yang ada. Setiap acara yang dilakukan, entah peringatan hari besar ya, peringatan hari besar termasuk di sini, pertama yang jelas diingatkan oleh Allah, wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah, berilah peringatan kepada orang-orang di sekitarmu, kepada umatmu ini, kepada Rasul, maksudnya kepada Rasul, kepada umat berarti kita. Kalau kita berarti kepada kaum di sekitar kita, bi ayyamillah, dengan hari-hari yang Allah tetapkan. Nah, salah satunya peringatan haul Mbah Wasil ini adalah bagaimana pertama mensyiarkan bahwa Islam ini ada sejak abad ke-12 di Kediri maksudnya. Yang kedua bahwa dalam perkembangannya Islam lebih cenderung dikembangkan di Kediri ini secara spiritual, pendekatan tasawuf. Dalam rangka haul Syekh Wasil ini bagaimana meningkatkan spiritual masyarakat sekitar dan jamaah masjid Setono Gedong yang sekarang sudah nyampe di mana-mana. Ketika ada acara haul ini, paling tidak pesan spiritual yang dibawa agar bisa dapat mendakwahkan spiritual Islam ini ke seluruh pelosok negeri kalau bisa. Hanya sekarang selama ini ada di kota Kediri dan sekitarnya, sudah nyampe Nganjuk dan nyampe Tulungagung juga. Intinya mensiarkan spiritual Islam ke masyarakat luas. Kalau harapan saya sih pinginnya tradisi lama yang sudah dicontohkan oleh pendiri awal, termasuk para mubalik awal, dai awal, kiai awal yang meletakkan bagaimana memperingati Syekh Wasil ini. Harapannya seperti itu, seperti ada hadrah,
kemudian semaan bersama yang besar. Harapannya seperti itu harapannya, tapi mungkin sekarang sedikit lebih sederhana sekarang, mungkin karena banyak hal, tapi harapannya seperti itu. Dengan demikian kembali memeriahkan, dalam rangka memeriahkan ini, dalam pensiaran spiritual Islam itu harapannya bisa lebih mengena, baik itu ke masyarakat sekitar maupun ke seluruh masyarakat luas secara umumnya, seperti lebih mengena. Harapannya seperti itu ya. Kita memohon kepada Allah lah supaya nanti kedepannya menjadi tradisi lama bisa dibangkitkan kembali dalam tradisi positif lah, tradisi positif, yaitu adanya ishar, adanya macam-macam yang dulu memang lumayan meriah, peringatan Isra Mi'raj sekaligus haul Syekh Wadil ini, sehingga benar-benar mengena nanti di masyarakat, benar-benar mengena, sehingga jamaah masjid semakin banyak, Islam semakin meluas, dan rahmatan lil alaminya, rahmat bagi seluruh alamnya semakin mengena. Juga spiritual, masing-masing orang mempunyai spiritual atau keimanan, ketakwaan yang semakin meluas. Ini seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara seiman, saudara-saudara muslim dimanapun Anda berada, baik itu di wilayah Kota Kediri, Kabupaten Kediri maupun yang lainnya, untuk lebih pertama mensiarkan Islam, yang kedua lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih menguatkan spiritual keimanan kita, spiritual keislaman kita. Marilah kita mencoba selalu mengingat peringatan-peringatan yang ada, peringatan hari-hari besar Islam, khususnya untuk di Masjid Darul Qudam ini, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus haul Syekh Ri'asuddin An-Nisaburi Sulaiman Al-Wasil Samsuddin. Ini sehingga harapannya kita bisa semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, semakin meningkatkan keberkahan lingkungan kita, keberkahan daerah kita, keberkahan negara ini, sehingga dijauhkan dari berbagai macam bencana, diberikan kemakmuran, kesejahteraan, adil dan makmur.